Oke, sekarang kita akan melihat komponen user interface yang namanya spinner. Ya, spinner ini mungkin kita lebih kenal kalau di desktop ya. Dia adalah apa namanya? Sama kayak combo box atau drop down. Ya. Nah, nanti spinner ini butuh yang namanya adapter. Ini dipakai untuk menjembatani antara user interface spinnernya ini dengan data. Datanya sendiri bisa berasal dari objek, ya, objek array, array list, ataupun bisa juga dari hasil query, misalnya dari database. Ya. Nah, adapternya nanti yang paling umum digunakan adalah kelas namanya array adapter. Ya, dia bisa dipakai untuk spinner dan ada lagi namanya list view ya. Kita tidak lihat list view untuk sekarang. Ya, kita lihat spinnernya dulu. Nah, array adapter ini nanti ada method atau function namanya getView yang sebetulnya akan digunakan untuk menciptakan dan merender masing-masing item yang bisa dipilih oleh user di dalam spinnernya. Cara bikin array adapter ya bisa pakai seperti ini ya, array adapter dalam kurung this, kemudian layout spinnernya sendiri dan sumber datanya dari mana. Parameter pertama ini cuma konteks objek saja. Parameter kedua, layout yang dipakai untuk menampilkan spinnernya, ya, di sini layout spinner. Parameter ketiga, ya, ini salah ketik ya. Parameter ketiga itu adalah sumber datanya. Bisa dari array ataupun dari array list. Nah, nanti untuk layout dari masing-masing item, ya, itu harus kita set menggunakan ini, method namanya set dropdown view resource. Ya, tinggal passingkan aja layout spinner itemnya masing-masing. Ya, ini nanti akan digunakan ketika spinnernya ditekan atau diklik, maka daftar itemnya akan muncul. Nah, itu layoutnya menggunakan layout spinner item ini. Ya, kita bisa pakai layout bawaan atau nanti di belakang kita akan coba membuat layout sendiri. Dan terakhir, tinggal di set aja adapter ini ke adapternya si spinner. Ya, jadi ada 3 langkah yang harus dilakukan nanti. Ya, membuat array adapternya, set dropdown view resource, dan terakhir set adapter ke spinner. Nah, ini layoutnya ya, default layout dari sebuah spinner. Ini kondisinya sebelum diklik. Nanti layout dari Android bawaannya namanya di sini android.r.layout.simple.list.item1. Sementara itu kalau sudah diklik, layout Android default yang sudah disediakan ada di android.r.layout.simple.spinner dropdown item. Ya, langsung aja deh kita tambahkan ke aplikasi kita. Ya, di bawahnya studio, di atasnya movie poster URL, tambahkan sebuah spinner. Ya, seperti ini. Oke, langsung aja ya. Locketnya akan saya tutup dulu. Kemudian di bawahnya movie poster URL, ini mau tidak mau harus turun lagi, karena kita akan menambahkan movie genre. Ya, di layout dulu sebentar. Ya, pada tahap ini seharusnya teman-teman sudah mulai familiar untuk layouting ya. Selalu ingat, pokoknya pertama kali itu harus concern-nya duluan, supaya nggak lupa. Oke, movie genre. Berikutnya, spinner itu ada di... Sebentar, di mana ya? Oh, ini dia, di container atas sendiri ya, ada namanya spinner. Layout-nya, oh diratakan satu layar. Oke, drag and drop aja spinnernya. Ya, kelihatannya memang dikasih penuh
langsung segitu, enggak masalah. Ya, bikinkan layout-nya dulu. Nah, ini karena mepet sama tepi-tepian, saya pakai plus ini aja. Kemudian constraint-nya dinolkan. Lalu width-nya dibikin match constraint. Dan ID-nya dikasih spin genre ya. Atau saya kasih ID-nya adalah spinner genre. Oh sorry, marginnya semuanya 16 ding ya, secara horizontal ya. Terakhir, movie poster ini saya ganti constraint-nya jadi ke sana. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita bikinkan data class terlebih dahulu ya. Spinner genre ini akan berisi data dari array object genre, action, horror, drama, dan seterusnya. Ya, bikinkan data class yang isinya file ID integer dan file nama string. Ya, ID ini cuma sebagai identifier, fungsinya mirip kayak primary key. Ya, jadi langsung bikinkan aja kelasnya isi program untuk ini salah ketik ya, kok data class global ya, data class genre. Ya, klik kanan, new, Kotlin Fire Class, pilih kelas, kemudian namanya adalah genre. Lalu ubah dia jadi data class, dan berikan ID, integer, dan apa tadi ya? Nama string. Ya, ini ya data kelasnya. Ya, nah kalau data kelas genrenya sudah dibuat, kita akan bikin data release-nya dulu, atau pakai array juga boleh. Nah, ini paling pas kita letakkan aja di singleton global yang lalu. Ya, semoga masih ingat. Kalau misalkan lupa tentang singleton ini apa, silakan simak dulu video untuk singleton ya. Saya akan berikan linknya di ujung kanan atas, atau bisa juga lihat di description di bawah. Ya. Nah, karena ini panjang, ya, kopas saja dari slide ini. Ya, file genre nanti untuk teman-teman non-UB yang bukan mahasiswa Ubaya, saya akan kasihkan juga slide-nya ya. Atau bisa ngetikkan aja sembarang deh untuk genrenya. Ya, letakkan di global. Ya, saya punya file genre di sini. Ya, sebaiknya jangan pakai G besar. Ya, karena kalau genre pakai G besar, nanti dia bingung sama nama kelasnya. Ya, kecuali di sini diberi nama genres, tapi nanti ketukar juga dengan yang lain. Ya, ini agak repot. Ya, maka saya akan berikan aja misalkan genre list deh. Atau genre saja kayaknya enggak masalah sih. Ya, enggak masalah di sini. Oke, di sini pakai array of ya. Semoga ingat Mas Ian, array of ini apa ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang waktunya mengisi adapternya. Ya, mengisi listener-nya ya. Sorry, kok mengisi listener. Mengisi spinner. Balik lagi ke main activity. Kemudian di dalamnya on create. Ya, saya akan letakkan di sini. Ini untuk mengisi spinner. Ya, langkah pertama selalu buat adapter dulu. Lalu atur layout dari drop-down list. Dan terakhir berikan adapter ini
ke spinner. Ya, langkahnya selalu 3 seperti ini. Nah, untuk membuat adapter, bikin aja adapter, ya file adapter sama dengan pakai aja array adapter. Ya, lalu dalamnya itu dia minta 3 parameter. Ya, yang pertama adalah konteks, isikan aja this. Yang kedua ini layout resource ya. Ya, untuk sekarang kita akan pakai layout default aja. Android R layout simple spinner item atau simple list item 1 ya. Ya, di sini pakai simple list item 1. Kita pakai itu aja, simple list item 1. Dan yang ketiga, ini masukkan datanya dari mana. Ya, data kita tadi taruh di global. Lalu saya punya genres di sini. Ya, adapternya selesai. Berikutnya untuk ngatur layout dari dropdown list, adapter.set dropdown view resource. Ini isikan Android R layout simple spinner dropdown item. Terakhir, berikan adapter ini ke spinner genre dot adapter sama dengan adapter. Ya, seperti ini caranya untuk mengisi sebuah spinner ya. Nah, nanti hasilnya ya kalau benar kita tunggu sebentar sampai Gradle-nya selesai nginstal, ya selesai nge-build dan selesai nginstalkan ke emulator saya ya. Kita akan lihat hasilnya, spinnernya bentuknya seperti apa. Oke, nah ini dia movie genre. Ups, sorry, ke scroll. Ya, movie genre. Cuman kok keluarnya aneh ya. Ya, keluarnya genre dalam kurung ID sama dengan 1, nama sama dengan action. Genre ID sama dengan 2, nama sama dengan anime. Ya, bukan seperti ini sih bentuk yang kita harapkan ya. Kenapa kok nggak keluar namanya aja langsung? Nah, ini dikarenakan ya array-nya tadi itu bentuknya objek, maka si adapternya itu sebetulnya di belakang layar itu otomatis manggilkan function toString dari kelas kita ya, kelas genre. Nah, masalahnya tadi kita tidak punya function toString, sehingga ini akan dipanggilkan function toString-nya global, ya, dari kelas objek. Nah, kita akan override sebentar lagi, ya. Override-nya gampang sekali, cukup di return nama aja. Ya, nah, nanti by default sebetulnya dia manggil super toString dari parent class, ya, hapus dulu, karena toString-nya parent class itu bentuknya seperti ini ya, kita tidak inginkan. Kita cuma mau nampilkan namanya langsung. Ya, ingat di Java itu semua kelas itu punya superclass ya, yaitu kelas objek. Nanti lihat sendiri penjelasannya ya. Harusnya ini pernah dijelaskan dulu di distributed programming, ya, pemrograman terdistribusi. Oke, maka di kelas genre, ya perhatikan walaupun ini data kelas, ya biasanya data kelas kita kosong, tapi sebetulnya kita bisa tetap override function toString-nya, ya masih diperbolehkan. Ya, ketik aja langsung toString, ya pasti ketemu. Ya, begini. Kemudian saya langsung pakai yang single expression function sama dengan nama. Nah, kalau kita sudah melakukan override function-nya toString, maka harapannya di spinnernya, nah sekarang hanya terlihat namanya saja. Ya, termasuk di
item yang muncul sekarang di spinnernya itu juga hanya namanya saja. Ya, jadi nanti diingat-ingat ya, kalau menampilkan sesuatu ke spinner dan datanya itu ternyata adalah sebuah array of object, apalagi objeknya itu adalah kelas bikinan kita sendiri, jangan lupa tambahkan override function toString. Nah, ini sudah oke sih ya. Cuman kalau diingat kemarin nuansa dari aplikasi kita ya, untuk teksnya ini fontnya kan Carla semua. Ya, sementara itu ini fontnya default ya. Saya tidak tahu ini fontnya apa. Defaultnya mungkin Roboto atau yang lain. Ya, nah ini font defaultnya ternyata adalah Roboto. Nah, kalau kita mau mengganti font di dalamnya spinner, caranya gimana? Ya, nanti kita akan bikin layout sendiri. Ya, layout bawaan Android itu fontnya Roboto, sehingga kalau mau ganti font, kita harus bikin layout sendiri dan nanti dipakai di adapter. Ya, XML-nya ada di sini, nanti bisa dibuka. Ya, bahkan sebetulnya kita butuh ini nanti karena kita mau mengganti font ya. Oke, maka sekarang kita akan bikinkan layout sendiri untuk si spinnernya. Ya, caranya seperti ini. Klik kanan di Res Layout, pilih Layout Resource File, isikan namanya, kemudian kita harus pindah ke code dan kopas XML ya. Maka ini dibuka dulu aja. Ya, XML-nya bisa dibuka dulu, kemudian di folder Res Layout, ya, silakan klik kanan, pilih New, pilih Layout Resource File, ya, kemudian berikan nama my spinner underscore layout misalnya. Ya, klik OK. Kemudian pindah ke mode code. Ya, ini. Lalu salin semua yang ada di sini ya. Di Kopas, ternyata isinya sedikit sih, kebetulan. Di copy, paste-kan ke sini. Ya, kalau ada yang merah-merah, biarkan aja dulu. Kita perlu nambahkan ini, font family, font Carla, padding top-nya berapa, padding bottom-nya berapa, text color-nya berapa, text size-nya berapa. Ya, saya kopas saja deh. Ini dia ya. Saya akan kopas. Lalu saya tambahkan di bawah sendiri. Ya, font family, padding, padding top, padding bottom, text color, text size. Ya, kalau yang tergelitik untuk membetulkan error ini ya padding start dan padding end, ini tadi pop-up-nya ngomong untuk support versi di bawah 17 ya, API 17 karena saya API-nya 16, maka harus ditambahkan padding left dan padding right. Ya, turutin aja. Kalau end ini berarti padding right ya. Start dan end ini memang baru dikenalkan di API 17 ya. Dia menggantikan left dan right. Kenapa? Karena Google menyadari bahwa ada bahasa yang tidak ditulis dari kiri ke kanan, tapi nulisnya dari kanan ke kiri. Ya, contoh paling gampang adalah bahasa Arab. Ya, sehingga kalau kita mau bikin aplikasi yang mendukung internasionalisasi, kalau sekedar pakai left dan right, ya nanti untuk para pengguna yang bahasanya itu dari kanan ke kiri, itu layoutnya berantakan semua. Ya, karena kiri dan kanannya terbalik. Ya, bagi mereka, kirinya kita itu adalah kanannya mereka. Dan sebaliknya, kanannya mereka itu kirinya kita. Nah, maka sama Android dikenalkan padding start dan end.
ini menyesuaikan diri langsung secara otomatis. Kalau bahasa kita adalah bahasa yang ditulis dari kiri ke kanan, maka startnya adalah kiri, dan end-nya itu adalah kanan. Ya, tapi kalau bahasa kita adalah bahasa yang ditulis dari kanan ke kiri, startnya itu kanan, end-nya itu kiri. Ya, itu aja untuk My Spinner Layout. Berikutnya kita lakukan hal yang sama, tapi untuk item layout-nya. Ya, diulang sekali lagi. New layout resource file. My spinner underscore item underscore layout. Ya, lalu buka website ini. Kemudian kopaskan isinya ke sana. Ya, sementara kita tidak perlu memahami isinya ya. Dan yang perlu disesuaikan adalah ini tadi, font family bla bla bla, kopas saja dari slide. Ya, lalu saya akan cek di sini Android layout height sama dengan tanda tanya Android attribute drop-down list preferred item height. Ya, kelihatannya mirip banget, tapi punya saya ada Android 2. Ya, apakah ini ngaruh atau enggak? Sementara kita coba biarkan dulu ya, biarkan apa adanya. Apakah ini mempengaruhi sesuatu? Ya, kalau memang iya, maka nanti kita hapus Android 2-nya. Nah, kalau sudah, maka di adapter, kita ganti layout-nya. Main activity. Nah, ini tadi ada Android R layout simple list item 1. Silakan diganti sekarang jadi R layout my spinner layout. Sementara yang bawah diganti R layout my spinner item layout. Ya, kalau sudah dites. Ya, ini default-nya, bisa kelihatan ya font-nya beda memang. Nah, ternyata memang error ya di item layout-nya. Yang ini dihapus saja berarti. Ya, jadi tanda tanya ATTR bla bla bla. Ya, ternyata dia tidak nemu. Ya, di sini dierrorkan. Diganti aja sesuai di slide ya, tanda tanya atribut slash langsung. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ini sekarang spinner saya. Ya, kalau dibuka, nah bisa terlihat ya, fontnya sekarang menggunakan Carla ya, bisa dicocokkan mungkin dari huruf Y-nya ya, huruf Y-nya mirip. Ya, jadi itu tadi adalah cara untuk menggunakan default custom ya milik kita sendiri. Misalnya sekedar untuk mengganti font. Ya, mau diganti warna juga bisa. Ini teksnya kita ganti warnanya jadi hitam. Ya, tadi agak sedikit abu-abu. Ya, sehingga kalau diperlukan kita bisa mengganti layout dari spinner ya, dan item spinnernya juga bisa diganti. Oke ya, itu dulu untuk spinner. Ya, jadi tampilannya lebih bagus sekarang. Berikutnya kita akan lihat komponen user interface lain, namanya adalah card. Ya. Kita akan bahas ini di video berikutnya ya, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus video yang satu ini.